Kan? Kayak si Bundong. Aduh. Jadi Bang Inang, inilah hajoran ya. Di marga muna. Penggabi ya. Boleh itah? Aku si Burian. Sinaga. Layo. Bagaria. Jadi ini ya Bang Inang ya, jalannya melewati si Haporas menuju Hajoran. Ini masih dekat perkampungannya, jadi jalannya masih lumayan bagus ini. Horas Bang Inang, selamat datang kembali di channel Sahabat Tapanuli, tempat di mana saya mengajak Bang Inang semua menjelajah dan menyaksikan langsung kehidupan di kampung-kampung tersembunyi Bonapasogit. Setiap langkah kami adalah cerita dan setiap kampung punya kisahnya sendiri. Perjalanan kali ini membawa saya ke sebuah dusun terpencil yang berada jauh di pedalaman hutan Kecamatan Permonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Nama dusun ini adalah Dusun Hajoran. Dusun ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu dari Dusun Sihaporas. Jadi kalau Amang Inang sudah mengikuti perjalanan saya sebelumnya, yakni saya membuat perjalanan dari Permonangan sampai ke Sorkam, ini adalah bagian yang menyambung setelah Sihaporas. Jarak dari Dusun Sihaporas ke Dusun Hajoran ini sekitar 2 km saja. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, saya mengajak Amang Inang semua untuk mendukung channel ini dengan cara like, komentar, dan subscribe. Dan jangan lupa share link video ini sebanyak-banyaknya, agar saya semakin semangat untuk menjelajahi kampung-kampung terpencil di Bonapasogit ini dan membagikan ceritanya untuk kita semua. So. Oh. Boleh tuh jangan ada. Tutator karena. Oke Mang Inang, mari kita lanjut. Dusun Hajoran ini dihuni oleh sekitar 100-an kepala keluarga. Meskipun letaknya sangat jauh di pedalaman, fasilitas di dusun ini sudah cukup lengkap. Ada SMA Negeri 2 Permonangan, ada SMP Negeri 5 Permonangan, sebuah pasar rakyat yang dinamakan Pasar Hajoran, serta kantor kepala desa. Suasana dusunnya sangat khas. Rumah-rumah warga berdiri rapat di sepanjang sisi jalan utama. Sebagian besar rumah di Dusun Hajoran masih menggunakan bahan kayu papan dengan model rumah lama yang khas, bukan tanpa alasan Amang Inang. Banyak warga yang sebenarnya mungkin ingin membangun rumah permanen dari beton, tetapi terbentur oleh mahalnya biaya. Harga bahan bangunan di sini jauh lebih tinggi karena akses transportasi yang sulit, sehingga ongkos pengiriman menjadi beban tersendiri bagi warga. Namun di sisi lain, rumah papan ini justru memiliki keunggulan tersendiri, terutama di daerah pegunungan seperti Hajoran ini. Kayu lebih cocok dengan iklim sejuk. Saat malam hari rumah terasa lebih hangat, dan di siang hari yang terik, suhu di dalam rumah tetap sejuk karena kayu tidak menyerap panas seperti tembok beton. Jadi meskipun terlihat sederhana, rumah-rumah ini sebenarnya sangat adaptif terhadap kondisi alam sekitar. Kepala Desa Manaduduluk, Kecamatan Permonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Oh ya, Dusun Hajoran ini berada di Desa Manalu Purba, Kecamatan Permonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Suasana dusunnya sangat khas. Rumah-rumah warga berdiri rapat di sepanjang sisi jalan utama, memanjang ke arah Sorkam dan juga ke arah Purbadolok. Pertama kali saya tiba di Hajoran ini, perhatian saya langsung tertuju pada kondisi jalan di dalam kampung. Kita bisa melihat bekas jalan aspal yang sudah hancur, aspalnya nyaris tak tersisa dan hanya meninggalkan kerikil-kerikil berserakan yang membuat permukaan jalan menjadi kasar dan tidak rata. Halo. Pas ada lesong di video kita. Sasar kamu dong masuk. Sudah mah. Anak-anak sistemnya itu sorkam nama bilang. Halo. Nama sudah mau bilang. Oh iya. Ujo nama tusan nih oh. Nah hari terdong nama itu. Lebih betul dari itu. Pas anggota DPR marga hari mulai yang Siburian. Siburian. Oh. Jadi nggak sempat di aspal loh? Enggak tuh. Nah hancur rumus itu. Baru udah ngolo tahu pengalan itu tapte. Sehari rupiah dalam sumur di tanah oh. Sehari rupiah di ah. Boleh sukun lai do. Masa songo dalam keputusan. Masuk tuh lah. Baru masuk itu tahun nasal pemain doi masuk. Kayak rom siopong. Halo. SD. Arung dos itu.
sia muridnya. Sia murid nah. Di dia meh. Si motong di Parik. Tarik. Di Parik itu benong ngiri. Bawa ngeri nah. Tuh lu lokal nah. Dulu lokal nah. Halo. Buh, geleng ke bite. Ngeleng. Ale. Di mar kamu nah. Panggabi ya. Boleh itah. Apa si Burian? Sinaga. Leo. Bagaria. Oh, lo. Berarti gurang gaya marga sana teh. Hurip puyat dulu bener. Mulai di ekspos lain langsung jo tuh. Nomor saya Nita Putih jo. Aku coba tapan dulu. Tanu. Wah, biro taraha biro. Dekat kalau masuk mau boy. Keluar daun. Jadi salah. Wireng jurusan balik itu sudah. Saat musim hujan tiba, kondisi ini mungkin parah. Air bisa menggenang di banyak titik jalan yang berlubang, sehingga jalan berubah menjadi kubangan air. Ini tentu menyulitkan pengendara karena kendaraan jadi mudah tergelincir dan sulit dikendalikan. Bagi pejalan kaki pun harus ekstra hati-hati, terutama bila sedang membawa barang bawaan. Setelah saya bertanya-tanya kepada beberapa warga, saya baru tahu bahwa jalan ini sudah rusak selama puluhan tahun. Memang dulunya jalan ini sempat diaspal, tetapi hanya sekali, dan sejak itu tidak pernah diperbaiki lagi. Warga sendiri merasa bingung dan heran kenapa jalan di kampung mereka seperti tidak mendapat perhatian. Padahal di banyak kampung lain di Kabupaten Tapanuli Utara, jalan-jalan di dalam perkampungan umumnya sudah dibangun dengan rabat beton dan dalam kondisi yang jauh lebih baik. Warganya mayoritas bekerja sebagai petani, seperti halnya di Dusun Tumus dan Sihaporas. Mereka menanam padi, pining, sawit, karet, durian, dan hasil bumi lainnya. Namun meskipun terlihat hidup dan produktif, dusun ini punya banyak tantangan. Jalan utama di dalam dusun yang dulunya pernah diaspal, sekarang sudah rusak parah. Sudah puluhan tahun tidak pernah diperbaiki. Juga jalan penghubung dari Hajoran ke dusun Sihaporas dan juga ke arah Simargarap hanya berupa pemadetan kerikil. Saat hujan turun, jalan ini gampang rusak karena tergerus air, menimbulkan alur-alur dan coakan yang cukup dalam di badan jalan. Bulut teh tong gopi hajorat teh guarna le. Hajorat. Ali gejeng debi huta tu sana teh. Idu teh. Ali bulu hajoran ulak nyon nama le. Oh iya. Bengkel teh. Panggabi ya? Oh, panggabi di. Pertaru tung to. Agak saya kira lihat nanti. Kita nanti. Jadi tuh. Jadi amang inang. Hah? Kamera itu. Gue itu sorkam doang. Oh, kami itu dah. Jadi nama Minang. Saya kelanjutan ini video sian si sebulan senapting. Di Hajoran arah tu sorkam. SMA negeri, ada nggak ke SMA itu? SMA negeri 2 Permonangan. Masuk tuh guys.
140 kakak ada di sini. Di sana dong gereja HKI Kristen Indonesia Resort Hajora. Jadi sepertinya ini ujung kampung Bang Inang ya. Huta Hajora. Masalah utama lainnya adalah akses keluar masuk dusun. Hajoran berada di tengah hutan sekitar 20 km dari jalan lintas Sibolga Barus di Sorkam, dan sekitar 70 km dari jalan lintas Sumatera di Silakitang arah Tarutung. Akses ke Sorkam sebenarnya lebih mudah karena jalan kebanyakan menurun dan hanya sekitar 7 km yang masih rusak sebelum mencapai Simar Garap. Setelah itu jalannya sudah lumayan bagus. Tetapi kalau arah ke jalan sebaliknya, ke Tapanuli Utara, yaitu ke Silakitang lewat Sidodamon, jalannya lebih rusak dan berat. Kondisi jalan ini bisa Amang Inang lihat sendiri di video saya sebelumnya tentang Dusun Tumus. Jalan yang rusak ini menyulitkan warga untuk menjual hasil pertanian mereka. Selain itu, belanja kebutuhan pokok yang tidak tersedia di dusun juga menjadi tantangan, apalagi kalau ada keperluan penting keluar daerah. Belum lagi kondisi ini membuat biaya transportasi jadi mahal dan waktu tempuh semakin panjang. Selain jalan, masalah lain yang dihadapi warga adalah ketiadaan sinyal seluler. Memang untuk internet sudah ada, tetapi tetap saja tanpa sinyal telepon, komunikasi tetap terbatas. Kesulitan lain adalah minimnya layanan kesehatan dan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap kondisi fasilitas umum yang ada. Jadi itulah Amang Inang gambaran kehidupan di Dusun Hajoran, sebuah dusun yang penuh potensi tapi juga penuh tantangan. Semoga dengan video ini semakin banyak pihak yang tahu dan peduli, dan semoga ke depan perhatian pemerintah bisa lebih merata hingga ke pelosok seperti ini. Jadi lewat kampungnya buat apa namanya, jalan dari rewet beton dong, rewet beton sana hutan teman-teman. Jadi kampung Hajoran ini tengah hutan. Curam sekali Amang Inang sini ya jalannya. Seperti ini lah. Motor. Temekil hita. Alangan eh. Nengel. Apanya kalian? Main. Ngapain kalian? Di sini lah. Sini.
Wah, curam sekali Mang Inang jalan ke ini Hajoran dong. Ya Hajoran ya. Dari Hajoran menuju Sorkam ya. Jalan juga kasur sekali. Oh, waduh nih dokter nih sih. Waduh apa ini dokter nih sih dia. Nggak ada ni nak kini. Nggak ada ni. Sekitar 25 km ya menuju ke Sorkam, Kabupaten Tapanuli Utara. Marung si motor. Iya beda. Si dana ni. Seperti ini mobilnya kalau mau menanjak. Sorkam boleh. Belum perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara ya. Karena sudah kelihatan sungai yang jernih. Kan? Si Bundong. Ado. Pari. Pari jadi lebar sungai ini Mang Inang. Lebar dan jernih. Wow. Sana banyak yang berenang. Anak-anak ya. Keren ini spotnya nih. Ronaldo. Siu. Mbappe. Mana Ronaldo? Messi mana Messi? Jadi bukit duit nana ngilang. Karena kehijau-hijau air bening. Pintar sekali dia berenang. Eka anak kita he. Parit. Pura-pura si Bundong. Jadi dari Aik Pari ini kami berangkat kembali ya Mang Inang dengan jalannya yang menanjak. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita bawa suara dari Bona Pasogit hingga ke penjuru dunia. Koras mulia tema di hita saluna Butima.